Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dalam pembelajaran daring online. Hari ini kita akan membahas tentang bab 6, yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Pembahasan pertama yaitu tentang darah. Nah, darah ini merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan elemen seluler. Bisa kalian lihat di buku paket kalian, yaitu pada gambar 6.2 halaman 255, atau kalian bisa lihat di slide. Itu ada komposisi dan fungsi dari plasma darah dan juga elemen seluler. Untuk plasma darah itu berjumlah 55% dalam tubuh kita, terdiri dari air, garam mineral, dan protein plasma. Fungsinya yaitu sebagai pelarut untuk membawa senyawa lain, keseimbangan osmotik, pH, dan mengatur permeabilitas membran. Nah, bisa kalian lihat di slide ya. Nah, sedangkan untuk elemen seluler itu ada 3 macam, yaitu ada darah merah eritrosit, ada leukosit sel darah putih, dan ada trombosit. Kedua, setelah plasma darah ada eritrosit atau sel darah merah. Ini berbentuk bikonkav, warnanya merah karena adanya hemoglobin atau Hb. Jumlah sel darah merah dalam tubuh kita terdiri dari 4 sampai 5 juta sel darah merah dalam satu tetesnya. Nah, dalam sel darah merah atau eritrosit ini mengandung hemoglobin. Hemoglobin itu fungsinya untuk mengikat oksigen di dalam darah kita. Sel darah merah yang masuk ke dalam paru-paru itu, jadi di paru-paru terjadi pertukaran pada saat sel darah merah membawa oksigen. Nah, paru-paru itu mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Nah, sel darah merah ini terbentuk di dalam sumsum tulang merah ya. Nah, ini dibentuk atau berusia sekitar 100 sampai 120 hari saja. Jadi sel yang sudah 120 hari atau 3 bulan akan rusak dan mati, kemudian nanti akan dihancurkan oleh sel hati dan limpa. Ini hemoglobin, sedangkan untuk hemoglobinnya akan dirombak dan dijadikan pigmen kuning pada empedu. Ini sebagai pewarna pada tinja. Ini sudah dibahas pada pertemuan sistem pencernaan minggu lalu. Yang ketiga adalah leukosit. Leukosit ini memiliki jumlah 8.000 per satu tetesnya ya. Satu tetes darah kita itu terdiri dari 8.000 sel darah putih. Nah, sel darah putih ini memiliki fungsi yaitu sebagai pelawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh, atau dengan kata lain, sel darah putih merupakan sistem kekebalan tubuh kita atau imunitas. Keempat adalah keping darah atau trombosit. Trombosit ini memiliki bentuk yang beraneka ragam. Ada yang bulat, opal, memanjang. Nah, jumlahnya adalah 200.000 sampai 500.000 trombosit per satu tetes darah. Nah, umur keping darah itu hanya 5 sampai 9 hari saja. Nah, trombosit ini memiliki fungsi sebagai pembeku darah. Jadi pada saat kita terluka atau ada bagian tubuh kita yang terluka, maka nanti trombosit akan pecah. Nah, sehingga nanti enzim trombokinase atau tromboplastin itu keluar dan akan mengubah protombin menjadi trombin. Nah, karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K, nanti itu trombin akan merubah fibrinogen atau protein darah menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini yang akan menjaring sel-sel darah sehingga luka menutup atau tertutup dan darah tidak menetes lagi. Bisa kalian lihat di sana ada skema pembentukan sel darah. Selanjutnya kita akan membahas jantung atau alat peredaran darah yang pertama, yaitu jantung, di mana jantung ini merupakan sebuah rongga atau organ berotot yang berfungsi untuk memompa darah.
Jantung itu terdiri dari 4 bagian, ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kiri, dan bilik kanan. Bagaimana cara kerja jantung? Jantung itu pada saat berdenyut, di setiap ruang jantung itu akan mengendur dan darah akan masuk ke jantung. Ini disebut sebagai diastol. Nah, selanjutnya jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung atau kita sebut sebagai sistol. Nah, kedua serambi kanan atau kiri berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan, dan kedua bilik juga mengendur dan berkontraksi secara bersamaan. Nah, hal inilah yang membuat darah itu dipompa keluar dan masuk melalui pembuluh darah. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ini dibedakan menjadi 3. Pembuluh darah itu adalah jalur untuk darah yang mengalir ke seluruh tubuh, dari jantung ke jaringan tubuh, begitu juga sebaliknya. Nah, pembuluh darah tadi sudah dijelaskan ada 3 macam, yaitu ada pembuluh arteri, ada pembuluh kapiler, dan ada pembuluh pena. Untuk pembuluh arteri sendiri yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari jantung menuju ke pembuluh kapiler. Nah, fungsinya adalah untuk mengalirkan darah dari jantung. Yang kedua, pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah kecil. Ini yang berfungsi untuk menghubungkan antara pembuluh darah arteri dengan pena. Nah, ini di sini di kapiler ini terjadi pertukaran zat atau absorpsi nutrisi pada usus, filtrasi pada ginjal, absorpsi sekret pada kelenjar. Yang ketiga ada pembuluh pena. Pembuluh pena ini pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut karbon dioksida, menyalurkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Nah, peredaran darah manusia itu kan mempunyai sistem mempunyai fungsi yang sangat penting, salah satunya sebagai pengangkut darah yang penting bagi tubuh. Nah, ini juga memiliki fungsi yang lain, yaitu sebagai pengangkut sari-sari makanan, penyalur oksigen, penyangkut hormon, pengangkut zat sisa hasil metabolisme ke ginjal, kestabilan temperatur tubuh, dan sebagai pembunuh kuman. Alamin, sistem peredaran darah pada manusia sudah selesai. Terima kasih, sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.